Jakarta meninggi, laut mendekat, ketika banjir rob berkelindan dengan politik kebijakan. Oleh tim investigasi Nasionalisme News, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar mendapatkan berita terbaru lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, banjir yang menghantam pesisir Jakarta selalu diberi label yang sama, banjir rob, tetapi temuan di lapangan menunjukkan bahwa persoalan ini jauh lebih kompleks, menjalar dari penurunan tanah, naiknya air laut, hingga tarik-menarik kepentingan politik di balik setiap kebijakan pengendalian banjir. Tim investigasi Nasionalisme News menelusuri dokumen resmi, wawancara ahli, dan arsip kebijakan pemerintah sejak 2013 untuk mencari jawaban. Apakah banjir yang terjadi benar-benar rob murni? Atau akibat rangkaian kebijakan yang tersendat oleh konflik politik dan ekonomi? Bagian 1. Ketika air naik, tanah turun. Jakarta Utara kini disebut sebagai kawasan dengan penurunan tanah tercepat di dunia. Menurut studi ITB, di titik tertentu seperti Muara Baru, tanah turun 7-12 cm per tahun. Bahkan pernah mencapai 20-25 cm. Di saat yang sama, permukaan laut naik 3-4 mm per tahun. Dua fakta ini membuat banjir rob setiap tahun terasa lebih tinggi, bukan hanya karena laut naik tetapi karena daratan tenggelam perlahan. Bagian 2, rekam jejak banjir rob. Tidak lagi rob biasa. Investigasi lapangan di penjaringan Plut Kalibaru, Silencing, dan Marunda menunjukkan rob datang lebih cepat dan lebih dalam. Genangan bertahan lebih lama. Pompa tak mampu membuang air karena tekanan balik dari laut. Ahli hidrologi menyebut kondisi ini bukan sekadar rob, tetapi kombinasi 3 bencana. Pertama rob, 2, penurunan tanah, ketiga, drainase yang kalah kapasitas namun penyebab terbesar justru ada di faktor ketiga. Kebijakan pengendalian banjir yang tidak pernah berjalan mulus karena konflik politik. Bagian ketiga, 12 tahun kebijakan yang saling bertabrakan. Era Presiden SBY dan Gubernur Joko Widodo dan Ahok, 2013-2014. Program NCICD, Giant Seawall digagas ke 2013. Tujuan, membangun tembok laut, raksasa dan reklamasi, dan bendungan raksasa di Teluk Jakarta. Didukung Presiden SBY, dieksekusi pada level teknis oleh Gubernur Joko Widodo, dilanjutkan Basuki Cahayapurnama Ahok. Konflik sejak awal mendapat tentangan dari sebagian aktivis lingkungan. Sejumlah akademisi mempersoalkan reklamasi yang dikaitkan dengan proyek NCICD. Pemerintah pusat era SBY menginginkan skema berbeda dari rancangan Pemprov DKI. Status, hanya tanggul pantai awal yang berjalan. Proyek inti, mangkrak. Era Presiden Jokowi dan Gubernur Ahok 2014-2017 program normalisasi sungai fokus pada Kali Ciliwung, Pesanggerahan, Sunter, Angke, pembebasan lahan besar-besaran, didukung penuh pemerintah pusat. Konflik, banyak penolakan warga hunian bantaran sungai. Protes LSM terkait relokasi. Anggota DPRD oposisi saat itu mempersoalkan anggaran. Status, berjalan cukup cepat, tetapi berhenti ketika kepemimpinan berganti. Era Gubernur Anies Baswedan 2017-2022. Program naturalisasi sungai konsep, tidak membeton sungai, tetapi memperbaiki aliran air melalui vegetasi dan metode ramah lingkungan. Konflik, pemerintah pusat Kementerian PUPR menyatakan naturalisasi tidak cukup untuk daerah padat dan tetap menuntut normalisasi. Beberapa rancangan naturalisasi tidak disetujui pusat, karena dinilai tidak sesuai kebutuhan teknis pengendalian banjir besar. Proyek NCICD, Anies menghentikan sebagian proyek reklamasi yang terkait NCICD. Pemerintah pusat menganggap penghentian reklamasi mengganggu desain NCICD versi nasional. Status, program air menjadi tumpang tindih antara Pemprov dan pemerintah pusat. Era PJ Gubernur Heru Budi Hartono 2022-2024. Program melanjutkan normalisasi dan percepatan tanggul pantai. Heru mengikuti garis kebijakan Kementerian PUPR. Tanggul pantai diperkuat di beberapa titik strategis. Konflik, beberapa usulan penambahan tanggul oleh Pemprov ditolak pusat karena dianggap tidak sesuai blueprint NCICD. Anggaran daerah terbatas. Status, berjalan, tetapi belum menyentuh kawasan paling kritis secara menyeluruh. Era PJ Gubernur sesudahnya,
Hingga ke 2025, pusat mulai menekankan bahwa solusi utama adalah pengurangan air tanah, perluasan jaringan perpipaan, pembangunan tanggul terintegrasi, namun proyek besar kembali tersendat karena perbedaan prioritas antara pemerintah pusat dan provinsi, masalah anggaran, sengketa lahan pesisir, perubahan kebijakan setiap ganti pejabat. Bagian 4, program yang pernah ditolak pemerintah. Dalam riset investigatif kami, ada beberapa kebijakan penting yang sempat diajukan Pemprov DKI, tetapi ditolak, ditunda, atau tidak mendapatkan restu dari pemerintah pusat. 1. Desain naturalisasi Ciliwung Anis 2018-2009 ditolak karena dianggap tidak memenuhi standar teknis pengendalian banjir skala besar. Kedua, perubahan desain NCICD versi DKI 2018-2020, Pemprov mengusulkan versi tanpa reklamasi. Pusat menolak, tetap memilih desain awal berbasis reklamasi tambah tanggul raksasa. Ketiga, bebas lahan alternatif untuk sungai-sungai 2019-2020. Beberapa usulan pembebasan lahan dianggap pusat tidak prioritas. 4. Penambahan tanggul pesisir oleh Pemprov Heru Budi. Sebagian ditunda pusat karena tidak sesuai dengan garis besar NCICD. 3. Kelima, program pengurangan air tanah versi DKI, beberapa era gubernur, ditolak pusat karena dianggap mengganggu izin industri tertentu yang berada di bawah kewenangan kementerian. Bagian 5, berapa lama hingga Jakarta benar-benar terendam? Menggabungkan data, penurunan tanah 7-12 cm per tahun, kenaikan laut 3-4 mm per tahun, infrastruktur pelindung yang tidak konsisten, maka kesimpulan ilmiah 10-20 tahun ke depan. Sebagian Jakarta Utara berpotensi berada sepenuhnya di bawah permukaan laut jika tidak ada intervensi besar. 30-40 tahun ke depan, risiko genangan permanen meningkat drastis di pesisir seperti Pluit, Muara Baru, Marunda, dan Kanal Muara. Bukan tenggelam mendadak, tetapi tenggelam perlahan melalui genangan yang makin sering dan makin tinggi. Ada banyak contoh negara lain yang berhasil melakukan pencegahan akan masalah ini. Ada yang membongkar jalan layang utama di tengah kota demi pembuatan sungai yang telah berhasil 100% mengatasi banjir, sampai pembuatan kanal raksasa dan perbaikan sungai ataupun kali. Hanya tinggal menunggu waktu sampai air laut masuk ke seluruh area Jakarta. Barulah pemerintah risau dan mencari siapa yang harusnya bertanggung jawab.